Lu Huang, lu tahu, aku masih tidak mengerti mengapa proyek saya ditolak tetapi proyek Yang Song disetujui. Hah? Apa proyekmu kemarin? Aku toko Lianggri. Dari begitu banyak pasangan internasional disetujui sekitar kampus, pasarnya sangat besar bukan? Tetapi kenapa tidak disetujui oleh Seng Yuan? Apa kau sudah gila membuka toko Lianggri di kampus? Serius, siapa yang berani masuk ke sana? Siapa yang punya muka untuk itu? Kata temennya. Anjir, jujur ya. Ini sebenarnya bukan tentang idemu. Masuk ke basis startup saudara ketiga lebih bergantung pada jenis kelamin. Hah? Apa maksudmu? Tapi jika Seng Yuan hanya memilih perempuan, lalu bagaimana Yang Song dan orang-orang itu bisa masuk? Kalian bodoh, kedua orang itu jelas hanya pengisi saja, supaya tidak dicurigai. Hah? Jika begitu, mengapa aku tidak bisa menjadi salah satu dari tempat pengisi itu? Haha, itu karena kamu idenya kurang jos. Payah sih, jujur tidak sadar diri sama sekali, bahkan Lau Chow dan aku tidak berhasil. Pikir giliranmu itu bodoh sekali. Kau sendiri idenya sangat payah, apalagi masalah kayak gini. Hei, lihat. Postingan resmi sekolah ini tentang saudara ketiga yang mendatangani kesepakatan dengan kepala sekolah. Harus diakui dengan tampilan baru, dia agak memencampirkan aura yang layak sekarang. Cih, sejak kapan ketiga mendapatkan hak untuk mengacari setiap gadis di kampus? Dia melupakan kita semua sudah lama tidak kembali ke asrama. Kalau aku jadi Seng Yuan juga, aku juga tidak akan kembali. Nggak ada gunanya hangking-hangking dengan kita orang-orang gila. Bertukar gadis setiap hari lebih baik daripada ini. Jujur saja, jika dia muncul di asrama sekarang, setiap orang dari setiap kelas akan sirik kepada dirinya. Kenapa memang? Daftar pendek inkubator startup. Dia memiliki 5 dewi kampus di bawah sayapnya. Berapa banyak mimpi para nerf jomblo-jomblo itu yang baru saja hancur cita-citanya. Ya, kakak ketiga benar-benar bermain liar di sini. Di sini mengacu pada Seng Yuan. Anjir, jika kamu punya uang, kamu mungkin akan bermain lebih liar lagi. Kakak ketiga memang sialan itu, Seng Yuan itu. Siapa tahu betapa baiknya dia sekarang saat ini. Oke, berpindah tempat di tempatnya Seng Yuan. Kita akan melewati jembatan itu ketika kita sampai di sana. Langkah pertama harus membangun hubungan baik dengan gadis-gadis senior itu, batin Seng Yuan. Oke Nona, katakan dalam bahasa Jepang untuk sesuatu untukku. Seng Yuan, kamu apa benarnya ingin kamu lakukan kepadaku? Oh, apa saja. Aku baik-baik saja dengan apa saja. Baiklah. Di sini Nona Shu pun langsung ngajarin Seng Yuan dengan kata-kata bahasa Jepang. Konnichiwa. Apa itu artinya Nona? Itu berarti selamat siang. Oke, satu lagi. Arigato. Dan itu namanya terima kasih. Itu juga anak SD juga tahu, Bang. Oke, terima kasih. Lagi. Suki Deska, apa itu Nona? Oh, itu berarti silakan lanjutkan. Kata-kata sesuatu yang lebih menarik. Kata Seng Yuan di sini merayu kepada Nona Z. Oh, mungkin Anda ingin mendengar kata-kata kalimat dari film novel romantis mungkin seperti ini. Kamu benar-benar tahu banyak kakak. Senpai, silahkan dengarkan satu. Oke. Jangan seperti itu, tapi rupanya di sini Nona Z mengungkapkan kata-kata romantis di film-film khas Jepang yang mbak-mbaknya itu gak menggoda di film Jep. Oh, itu baru asik, sumpah. Jika orang-orang Cina itu mendengar ini ke kehidupan nyata, dorongan seperti akan membuatnya gila. Seng Yuan ternyata langsung pikirannya di atas normal, membayangkan kata-kata mbak-mbak tadi yang di film-film Jep itu. Dan saya kakak sepertinya sangat menikmati segalanya berjalan lebih lancar dari yang kupikirkan. Batin siniwan yang sangat gokil, anjir. Oke, Senpai, mari kita tanda tangan kontraknya. Sekretaris, kamu boleh masuk sekarang. Siap. Menurut perhitungan Jinghan, total investasi proyek kakak Lucia adalah 220.000 yuan. Silahkan tanda tangan ini di sini. Oke, aku dimengerti. Akhirnya, dia mendapatkan duit dari Seng Yuan 220.000 yuan. Anjir. Oke, kita harus menunggu dan melihat bagaimana kelanjutannya. Saatnya untuk memeriksa keterampilan eksekusi sang kakak ini, batin Seng Yuan. Ting, selamat kepada tuan rumah. Anda telah menyelesaikan investasi 10 juta. Hadiah sedang dikeluarkan. Wow, sistem memang perhatian. Hadiah dari sang sistem ini akan datang. Apakah itu? Mendadak jadi gua nervous nih.
kata Seng Yuan dalam hatinya. Selamat kepada host, Anda telah memperoleh kepemilikan 100% atas Jingfu Healthy Management Co. Ltd. di kota Xiangcheng, anak perusahaan termasuk 2 pusat pemeriksaan kesehatan, 3 klub kesehatan, dan 1 studio yoga. Astaga naga, luar biasa ini sistem. Kamu memang mempunyai yang kuinginkan. Sangat murah hati, sebuah perusahaan untuk jatuh ke gendonganku, batin Seng Yuan. Seng Yuan, aku merindukanmu. Tiba-tiba ada WA dari Wiwi. Wow, Wiwi benar-benar tidak pernah puas ya. Setiap beberapa hari dia menginginkannya lagi. Baiklah, sampai jumpa di kafe, kata Seng Yuan. Minhui pergi menemui Seng Yuan lagi ya. Iya. Kalau tidak kencan terus dengan dia, aku takut dia ngelirik ke perempuan lain. Hehehe, apakah kamu melihat daftar pendek inkubator 5 gadis cantik? Pernahkah kamu berpikir untuk ke publik dengan hubunganmu? Itu tidak penting bagiku, aku tidak terlalu peduli. Seng Yuan pasti punya alasan untuk menjaganya pribadi. Sejak bersamanya aku menyadari dia tidak seperti pria lain, kata Wiwi di dalam hatinya. Anjir, di balik semua candaannya ada kedewasaan jauh melampaui usianya, batin Minhui di sini. Tidak perlu pernah dan mengatakan persis apa yang akan dia lakukan. Tapi aku merasakannya dia ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Jadi, dan aku akan menyukai itu darinya. Di sini di dalam hati Minhui bahwa Seng Yuan itu akan menjadi orang yang gede dan salah satu miliarder di negeri ini. Oh, Minhui, sial. Jadi jika aku seorang pria, aku akan jatuh cinta padamu di sini, kata temennya. Sangat iri pada Seng Yuan, dia berhasil lagi hari ini. Oke, lihat gimana penampilanku hari ini. Wow, kamu terlihat cantik, kata temennya yang memuji-muji kecantikan Minhui. Oke, berhentilah. Seng Yuan, kamu mau kemana? Boleh kami ikut? Rupanya di sini Seng Yuan mau pergi dan tiba-tiba ada 2 gadis yang mau menggodanya. Kita mau jalan-jalan ke Zoom, bisakah kau mengantar kami, ha? Apa-apaan ini? Para gadis ini, apa mereka benar-benar tidak punya malu? Pertama, kafe, lalu auditorium, tidak cukup jelaskah aku? Apa mereka masih punya ilusi? Sepertinya aku harus lebih tegas dan lebih jelas lagi. Di sini nampaknya Seng Yuan ilfil kepada wanita ini yang pengen nempang tenar aja dan harta kekayaannya aja. Maaf ya, aku tidak melewati jalan-jalan ke Zua. Kalian bisa numpang ke orang lain di sini sambil nutup pintu dan membantingnya. Apa susahnya kau mengantar kita sih? Begitulah orang-orang kaya. Tidak mau melirik kita. Oh, mungkin kita kurang cantik, nggak tahu. Tetapi jika Seng Yuan adalah gunung, maka aku terjebak di kakinya. Bahkan tidak bisa menemukan jalan untuk naik. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku merasa seperti ini. Tidak berdaya dan kalah di kaki seorang pria. Padahal biasanya aku mempermainkan mereka. Tidak ada waktu untuk jalani kisah acak ini, batin Seng Yuan. Setelah aku selesai dengan Hiuhi, aku butuh waktu sendiri untuk merencanakan semuanya. Di sini sistem OP ini memberiku persis seperti yang aku inginkan di industri kesehatan. Lagi pula, aku punya pelatih Liu di sini bakat tingkat atas. Aku yakin tidak susah untuk memulai semua ini. Reputasi dan pengaruh di sekolahku bertumbuh pesat, bahkan aku ada undangan wawancara TV dari Xiangcheng News. Berasa seperti banyak hal yang berkembang, tapi ini masih belum cukup untukku, batin Seng Yuan. Dengan adanya Jiangfu Healthy sebagai titik awal, membuat gebrakan di dunia bisnis dan mengejar impian besar, itulah yang seharusnya dilakukan seorang Taipan sejati bagiku. Tapi aku tidak bisa menelan lebih dari yang bisa kukunya. Harus selangkah demi selangkah. Untuk hari ini bagaimanapun, urusan pertama adalah menyembuhkan patah hati Hui Hui. Oh, baiklah kalau begitu. Hui Hui bilang dia butuh sedikit waktu lagi. Aku akan minum kopi sambil menunggu. Apa itu? Rupanya di sana ada 2 cewek yang sedang ngobrol. Shinju, ambilkan aku cappuccino. Rupanya di sini ada adik dari Nan yang ikut membantu di dalam pengoperasian kafe. Oke, kakak ipar. Shinjuko, bisakah kamu mengawasiku?
Aku takut aku akan membuat kesalahan. Kenapa kamu gugup seperti itu dan tersipu di dalam kakak iparmu sendiri? Hah? Ya Tuhan, dengan reputasi bos kita mungkinkah? Memang seperti itu. Apakah dia membuat kamu grogi? Duh, keluarga kaya itu rumit, kata pembantunya di sana. Oke ya guys, cukup segitu dan nantikan cerita selanjutnya dari Master Seng Yuan, Master of Harem kita. Oke, see you next time.